Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Oke. Perkenalkan, nama Ibu Umi Dwi Pemiluwati. Ibu di sini akan mengajar mata pelajaran seni budaya. Sebelumnya, pada saat pandemi ini, Ibu harap kalian tidak usah kemana-mana dulu dan tetap di rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian, hari ini kita akan membahas materi seni lukis, gaya, atau aliran. Yang pertama, Ibu akan membahas pengertian seni lukis. Apa sih seni lukis itu? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Di sini juga ada beberapa ahli yang menyebutkan pengertian melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan-kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Ini menurut Sudarso. Kemudian ada lagi yaitu lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ini juga pengertian menurut Sudarso. Kemudian di sini ada tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama ada tujuan religius. Tujuan religius yaitu lukisan yang bisa mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Dan kemudian yang kedua itu ada tujuan kritik sosial, yaitu objek lukisan berupa simbol yang dikaitkan dengan peristiwa, kritik yang disampaikan berupa bentuk yang bersinanggungan dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi serta gejolak hawa nafsu, bisikan seperti topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Jadi penikmat karya seni ini tidak hanya mengutamakan keindahan semata, tetapi juga menampilkan ekspresi tentang gejolak jiwa dari pelukisnya, seperti itu. Kemudian emosi yang dilukis oleh pelukis bisa tersampaikan kepada yang sedang menonton, seperti itu. Kemudian tujuan komersil. Yang keempat, tujuan komersil, yaitu tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisan cenderung mengikuti selera pasar. Jadi tujuan ini yaitu hanya untuk diperjualbelikan, seperti itu. Misal pelukis menggambar dan setelah itu dia akan menjual hasil lukisannya kepada seseorang yang ingin membeli lukisan tersebut. Selanjutnya ada aliran seni lukis. Ada yang pertama itu representatif, yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Macam-macam gaya seni rupa dalam representatif adalah yang pertama itu ada naturalisme. Apa itu naturalisme? Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya itu alami, sesuai dengan keadaan alam dan melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di alam tersebut itu ditumpahkan atau dilukis oleh seorang pelukis ke dalam kertas sesuai dengan keadaan yang nyata. Misal kita melihat ada gunung, jadi kita
menggambar gunung sesuai dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada realisme. Realisme adalah aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Kemudian penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, seperti itulah. Kemudian ada juga romantik. Romantik adalah apa? Seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Apa yang dimaksud imajiner itu? Yaitu cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian yang dramatis. Jadi imajinasi kita menumpahkan imajinasi kita ke dalam lukisan, seperti itu. Kemudian ada juga ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi semisal kita sedang jalan di suatu tempat, seperti itu. Kemudian kita melihat ada pertunjukan seni. Misal ada pertunjukan seni kalau di Bali itu ada leak gitu, barong leak. Misal kita melihat ada barong leak, terus pelukis merasa, wah saya harus melukisnya, seperti itu. Itu keadaan yang spontan dari sang pelukis untuk melukis objek karya tersebut, seperti itu. Kemudian ada lagi impresionisme. Impresionisme itu penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Kemudian ada juga surrealisme. Apa itu? Yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Misalnya itu pelukis mengembangkan daya hayalannya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Jadi pelukis tuh lebih berhayal untuk melukis apa yang ada pada otaknya atau pikirannya tersebut, seperti itu. Kemudian ada contoh gambar seni lukis representatif, yaitu dalam keadaan nyata, ya, seperti itu. Jadi perwujudannya itu nyata pada apa yang kita lihat, seperti itu. Jadi itu ada sawah, ada seseorang yang sedang menumbuk padi, ada yang sedang membawa padi, seperti itu ya. Kemudian ada gunung, ada tumbuhan, seperti itu. Jadi nyata seperti apa yang kita lihat. Kemudian di sini ada yaitu non representatif, adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Kemudian gaya seni lukis ini juga berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk-bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis-garis tegas. Jadi semisal di sini itu ada gambar, kita lihat musik ya, alat-alat musik. Di situ ada saksofon, ada drum, seperti itu. Jadi warnanya pun tidak harus sama persis seperti apa yang kita lihat, seperti itu. Dan juga tidak dihubungkan dengan objek-objek tertentu, seperti itu. Jadi bebas, seperti itu. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang apa saja pengertian seni lukis. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tujuan-tujuan seni lukis. Kemudian ada juga kita sudah membahas tentang apa? Aliran seni lukis, seperti itu. Dan di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas carilah macam-macam contoh gambar tujuan dan aliran seni lukis dan pengertiannya. Masing-masing satu gambar saja, dan nanti bisa dikumpulkan melalui aplikasi Teams.
Jika ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa bertanya melalui aplikasi Teams kepada ibu. Dan hari ini kita sudah membahas tentang pengertian, macam-macam, tujuan, seperti itu ya, banyak sekali. Minggu depan juga kita akan membahas tentang tema seni lukis. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.